yang beranggotakan Muhammad Raul Zuardi, saya sendiri Abdullah Sajid, dan Renard Moko Katim. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mempresentasikan tentang tugas besar mandat kami, dan di sini kami membuat program yaitu Water atau Water Agriculture Benchmarker. Next. Di sini ada pendahuluan. Jadi latar belakang kami untuk membuat water ini adalah penggunaan air merupakan komponen biaya penting dalam operasional agrikultur. Namun perbedaan konsumsi antar gedung membuat pengelola sulit memantau dan membandingkan biaya secara akurat. Tanpa pencatatan yang baik, estimasi anggaran sering meleset dan memicu pemborosan. Dengan sistem pencatatan level dan siklus pengisian air tiap gedung, data dapat dianalisis untuk mengetahui pengisian air tiap gedung. Data Data dapat dianalisis untuk mengetahui frekuensi, durasi, dan volume penggunaan air. Hasilnya, perusahaan agrikultur dapat menghitung biaya bulanan secara lebih tepat sekaligus mendukung pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Terus selanjutnya ada SRS atau Software Requirement Specification. Tujuannya, program ini bertujuan untuk perkiraan biaya air selama 1 bulan untuk bisnis agrikultur sehingga dapat memberikan sebuah benchmark biaya kebutuhan air. Skopnya, program Water Agriculture Benchmarker ini adalah sistem yang memantau level air dalam tangki menggunakan sensor. Ketika air mencapai level minimum, sistem otomatis mengisi hingga level maksimum dan menghitungnya saat batas tercapai. Sistem juga mencatat frekuensi serta durasi pengisian untuk dianalisis. Dengan data tersebut, industri agrikultur dapat membuat benchmark biaya air, menjaga tangki kosong atau meluap, serta memprediksi kebutuhan dan pengeluaran air untuk meningkatkan efisiensi biaya. Terus nantinya di sini ada blok diagram kami. Bisa dilihat sendiri di input ada satu, data berapa kali tandon terisi dalam 1 bulan. Kedua, data waktu pengisian. Ketiga, data status perubahan air. Yang keempat, data volume. Lalu untuk di bagian prosesnya, satu, otomatis penggunaan air. Dua, monitoring penggunaan air. Tiga, menampilkan laporan. Untuk outputnya sendiri, satu, informasi jumlah pengisian. Dua, informasi waktu pengisian. Tiga, laporan atau grafik penggunaan air. Dan keempat, informasi biaya air. Next. Lalu di sini ada use case diagram. Interaksi yang terjadi pada ekosistem program water digambarkan melalui use case diagram di atas. Terdapat 4 aktor yang berperan dalam penggunaan program ini, yaitu sensor dan relay modul, Arduino, teknisi, dan admin atau keuangan. Keempat aktor tersebut memiliki perannya tersendiri yang dijelaskan pada use case diagram tersebut. Next, misalnya ada decomposition diagram. Program water memiliki beberapa fungsi utama yang dipecah menjadi 4 kelompok proses ini. Pertama, otomasi penggunaan air berfokus pada pengendalian pompa secara otomatis berdasarkan kedua kondisi level air, termasuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa. Kedua, monitoring penggunaan air mencakup pembacaan sensor minimum dan maksimum serta perhitungan nilai yang diperlukan untuk mengetahui status tangki. Proses perhitungan volume penggunaan air, perhitungan konsumsi bulanan. Ketiga, mencatat volume air tiap harinya selama sebulan dan menampilkan harga biaya airnya pada bulan tersebut. Next. Baik, kemudian untuk rancangan elektronika pada water sendiri, yaitu dapat dilihat pada screenshot yang terkait ini, menunjukkan bahwa simulasi sistem pengisian tandon air menggunakan sensor ultrasonik HC-R04 yang diletakkan di atas tangki dan motor DC yang dikenakan oleh driver L293D. Sensor membaca jarak permukaan air, kemudian Arduino menentukan apakah pompa harus menyala atau mati berdasarkan jarak tertentu. Jika jaraknya terlalu besar, maka akan menyala. Jika jaraknya terlalu kecil, maka akan mulai berhenti mengisi. Kemudian akan dibantu oleh eh, indikator, ya ini lampu LED. Next. Kemudian di sini untuk rancangan basis datanya dengan entitas, lokasi, tangki, dan kompas beserta user dengan beberapa atributnya pada IR diagram berikut. Next.
Nah, selanjutnya ke bagian cara basic data. Di sini kami menggunakan 3 query. Query yang pertama itu untuk mencari tangki dengan volume pengisian terbanyak, dan insight yang diambil adalah tangki dengan volume pengisian terbanyak. Lalu keputusan yang diambil dari sini adalah tangki yang perlu dioptimasi penggunaannya. Lalu yang kedua adalah query yang kedua fungsinya mencari tangki yang paling terisi. Insight yang diambilnya tangki yang paling sering diisinya yang mana. Lalu keputusan yang diambil tangki yang perlu dioptimasi penggunaan juga. Lalu untuk query 3 itu menghitung total biaya air. Insight yang diambil adalah informasi yang dipakai sebagai acuan, dan keputusan yang diambil penyesuaian budget belanja air ke depannya. Nah, oke, di sini ada untuk query-nya. Yang sebelumnya sudah kami masukkan juga table-tablenya sama data-datanya juga udah di-insert. Ini yang query yang pertama. Kalau misalnya di-run, langsung muncul total volume dan juga tangki volume terbanyaknya. Yang mana dari sini bisa dijelaskan optimasi yang diperlukan itu kira-kira yang mana gitu, yang volume terbanyak. Dan di sini yang 101 dari tangkinya. Lalu masuk lagi ke yang kedua. Di sini ada yang tingkat air tinggi. Nanti muncul statusnya yang ada alertnya frekuensi tinggi. Itu yang 101 yang tadi. Cuma pengisiannya karena dia 2 paling tinggi. Lalu yang ketiga itu ada tabel estimasi biaya dan juga total estimasi secara keseluruhan. Dengan juga nama lokasinya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.